Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Pada video kali ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas doa dan supportnya selama ini kepada 1000 lebih subscriber channel Mang Amsi ini. Jadi sebagai bentuk syukurannya saya membuat video dengan judul 10 saham syariah dengan laba bersih terbesar pada 9 bulan 2020. Jadi ini adalah data dari laporan keuangan terbaru perusahaan per 30 September 2020, karena itu yang paling update ya teman-teman semuanya. Jadi di video ini kita akan mengenali beberapa perusahaan saham syariah, saham yang termasuk kriteria saham syariah yang mencatatkan laba terbesar ya, 10 besarnya. Kita mulai ya teman-teman. Yang ke-10 adalah Kalbe Farma, kode sahamnya KLBF. Laba bersih tahun sekarang sampai 9 bulan itu 2 triliunan. Sementara di tahun kemarin di periode yang sama itu sekitar 1,9 triliun. Artinya Kalbe Farma ini masih membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 5,84%. Laba bersih ini juga berimbas kepada imbal hasil atas modal atau return on equity-nya sebesar 15,10%. Harga terakhir Jumat kemarin ada di 1465 dan ini memberikan rasio PER atau price to earning ya. Price to earning itu teman-teman rumusnya adalah harga terakhir dibagi dengan laba bersih per saham. Nah, rasionya sekitar 25,4 kali ya, 25,4 kali. Memang sudah, kalau dikategorikan ini sudah mulai sedikit mahal ya, karena rata-rata PER saham-saham di Bursa Efek Indonesia saat ini ada di sekitar 10 kali. Tapi mungkin nanti dibandingkan dengan saham sejenis di sektor yang sama ya. Itu yang ke-10 KLBF. Kemudian kita lanjutkan ke yang 9. Nah, yang 9 ini provider telekomunikasi. Kalau yang tadi mungkin teman-teman lebih mengenal sebagai pabrik farmasi dan juga suplemen ya. Kalau yang ini lebih ke provider telekomunikasi. XL Axiata, kodenya EXCL ya, EXCL atau Excel, kode sahamnya PT XL Axiata Tbk nama perusahaannya. Di tahun 2020 ini Excel membukukan laba bersih sekitar 2 triliun dan ini cukup fantastis kenaikannya dibandingkan dengan laba bersih tahun kemarin yang ada di 498 miliar. Hal ini juga akhirnya memperlihatkan atau menorehkan pertumbuhan laba sekitar 316,32% dan juga imbal hasil terhadap ekuitas atau return on equity 13,26%. Harga terakhir ada di 2460 dan price to earning ratio-nya 9,52 kali. Ini mungkin salah satu saham yang katakanlah masih di bawah PER rata-rata saham yang lain dan juga mencatatkan kinerja yang baik ya di tahun 2020 ini dengan 2 triliun dan kenaikan 316%, meskipun ini mungkin nanti perlu diteliti lagi laba bersihnya dari mana, apakah dari penjualan murni atau dari pelepasan aset ya teman-teman. Itu yang ke-9 Excel. Kemudian yang ke-8 ini masuk ke sektor industri dasar dan produsen perusahaan yang bergerak di bidang pakan ternak dan juga olahan ya, misalnya sosis dan yang lainnya. Teman-teman mungkin sering melihat nugget gitu yang mereknya Champ gitu ya, atau misalnya juga Fiesta juga masuk kalau tidak salah. Nah, di tahun 2020 Caroen Pokpan Indonesia atau kodenya Cepin itu membukukan laba bersih 2,28 triliun. 2,28 triliun. Sementara di tahun sebelumnya itu 2,56 triliun. Artinya secara pertumbuhan memang ada penurunan sekitar minus 11,06%. Tapi secara ROE atau return on equity masih menarik di 13,8%.
harga terakhir kemarin Cepin ada di 6.275 dan ini menghasilkan rasio PER atau price to earning sekitar 34 kali ya, sudah mulai mahal untuk Cepin. Selanjutnya ini adalah inkonstituen baru di saham syariah dan juga di JI ya, namanya Techim ya. Mungkin teman-teman sering mengenal produknya itu Sinar Dunia. Kalau kata anak-anak yang sekolah, bukunya itu kan ada Sinar Dunia ya. Itu diproduksi oleh Ciwi Kimia. Nah, Ciwi Kimia ini masih satu grup dengan INKP dan Sinarmas Group ya. Di tahun 2020 mereka membukukan laba bersih dalam rupiah ya. Biasanya mereka menyajikan laporannya dalam bentuk ribuan dolar gitu. Tapi saya sudah konversi ke rupiah. Kalau saya mengentry laporan keuangan semuanya dalam bentuk rupiah atau juta rupiah ya. Jadi supaya semuanya seragam dan semuanya bisa dinilai dengan sama dan kursnya disesuaikan berdasarkan laporan keuangan terakhir. Nah, di 2020 Ciwi Kimia ini membukukan laba 2,51 triliun, naik 16,14% dibanding 2019 yang hanya 2,16 triliun. Return on equity-nya pun menarik di 14,52%. Harga terakhirnya di 10.025 dan ini juga menghasilkan rasio harga yang masih relatif menarik di 9,33 kali. Kemudian itu yang ketujuh ya. Selanjutnya yang keenam, saya yakin teman-teman sudah pada kenal dengan produk dari perusahaan ini, INDF ya, Indofood Sukses Makmur. Nah, Indofood Sukses Makmur ini mencatatkan laba bersih 3,75 triliun atau tumbuh 6,28% dari tahun kemarin sekitar 3,53 triliun. Return on equity-nya 6,65%, harga terakhir di 6.925 dan rasio PER atau price to earning itu di 12,15 kali. Masih relatif wajar ya, di kisaran belasan. Selanjutnya ada anak usaha dari INDF itu sendiri yaitu ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur ya. Laba bersihnya sekitar 3,96 triliun, naik sekitar tipis sekali 2%-an dibanding tahun kemarin di 3,89 triliun ya. Kemudian return on equity-nya 11%-an. Harga terakhir kemarin di 9.825 dan PER atau price to earning-nya sedikit lebih mahal dibanding induknya, yaitu ada di sekitar 22 kali itu ICBP. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebagai masih satu grup, bahkan kalau nggak salah ini induknya atau apa ya, dari Techim ya. INKP Indah Kiat Pulp and Paper pen paper itu kode sahamnya INKP ya. Kemudian laba bersihnya sekitar 4,3 triliun, naik sekitar 27% dari tahun 2019 yang hanya 3,37 triliun. Return on equity-nya ada di sekitar 9%-an, harga terakhir 10.700, price to earning-nya di 10,24 kali, jadi sedikit lebih tinggi dibanding Techim ya. Techim tadi 9, kalau tidak salah Techim 9,33, INKP 10,2. Dan berikutnya adalah 3 besar saham syariah dengan laba bersih terbesar ya, di antara yang lainnya. Yang ketiga adalah United Tractors, anak dari Astra ini, yang bergerak di bidang perdagangan alat berat ya, dan juga memiliki anak usaha Exet Indonesia atau ACST. Itu ada salah satu anak usahanya atau mungkin cucu usahanya gitu ya. Itu mencatat laba bersih 5,39 triliun, turun sebenarnya minus 38% dibanding tahun kemarin 8,64 triliun. Penurunan ini mungkin imbas dari pandemi ya teman-teman. Imbal hasilnya sekitar 11%. Return on equity-nya 11%, harga terakhir 26 ribuan, 26.150 dan price to earning-nya atau PER-nya 13,7 kali. Jadi ini tiga besar saham syariah dengan laba bersih ya, terbesar gitu, dan salah satunya adalah United Tractor dengan 5,34 triliun ya. Yang runner-up-nya adalah Veta Unilever Indonesia Tbk atau dengan kode UNVR, laba bersihnya 5,44 triliun, turun tipis min 1,29 dari tahun sebelumnya sekitar 5,51 triliun. Return on equity-nya masih terjaga di atas 10%, 11,8. Harga terakhir 7.475 sedang mengalami penurunan ya untuk Unilever ini.
Tapi meskipun turun, price to earningnya masih fantastis di 39 kali, masih mahal juga ya. Tapi ya Unilever kan biasanya memang mahal ya. Silakan nanti bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ada di berapakah PER Unilever biasanya. Terakhir adalah number one atau nomor 1 saham syariah terbesar laba bersihnya di tahun ini adalah TLKM ya, PT Telkom Indonesia Tbk, ini BUMN. Laba bersihnya 16,7 triliunan, dibandingkan tahun kemarin tumbuh tipis 1,34% di 16,5 triliun. Return on equity-nya masih terjaga di 18,9%, masih tinggi. Harga terakhir 3.280 dan ini juga menghasilkan rasio PER atau price to earning-nya di kisaran 14,6 kali. Jadi masih relatif ya lumayan lah gitu ya, tidak terlalu mahal juga. Tapi kalau dibandingkan dengan Excel satu sektornya ya masih murahan Excel gitu ya, 9,5, sementara Telkom ada di 14,6. Tapi tadi ya di Excel itu ada laba bersih yang melonjak dan perlu teman-teman cek lagi kenapa lonjakan itu terjadi. Sementara di TLKM laba bersihnya naiknya tipis saja 1,34%. Itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai edisi syukuran 1000 subscriber. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah subscribe, like, dan komen beberapa video yang ada di channel ini. Mudah-mudahan kedepannya kita semakin memberikan manfaat ya dari videonya berupa informasi khusus tentang saham syariah. Jadi pastikan teman-teman menantikan video-video berikutnya. Bagi yang ingin menanyakan atau ingin request apapun tentang saham syariah, insya Allah saya buatkan videonya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.